Zaman sekarang, kita bisa ngomongin kemerdekaan sambil ngopi santai di warung atau posting di medsos soal nasionalisme. Tapi dulu, wah, beda banget. Di masa lalu, banyak tokoh lokal dari berbagai penjuru Nusantara yang berjuang keras ngelawan penjajahan, bahkan tanpa pamrih. Mereka bukan cuma pahlawan nasional, tapi juga simbol perlawanan rakyat. Nah, di video ini kita bakal ngebahas 5 tokoh pejuang lokal Nusantara yang perjuangannya luar biasa dan mungkin belum kamu kenal semua. Yuk, kita mulai perjalanan waktunya. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan like-nya dulu guys ya. Pangeran Diponegoro bukan cuma nama di buku sejarah. Dia adalah simbol perlawanan rakyat Jawa yang sampai sekarang masih dikenang karena keberaniannya. Lahir dari keluarga bangsawan di Kesultanan Yogyakarta, Diponegoro sebenarnya punya kehidupan yang bisa dibilang nyaman. Tapi justru karena dia punya rasa cinta yang dalam terhadap tanah leluhurnya, dia nggak bisa diam saat melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu pemicunya adalah saat Belanda ingin membangun jalan yang melintasi makam leluhur. Diponegoro tanpa izin dan tanpa rasa hormat. Buat dia, itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tapi pelecehan terhadap budaya dan nilai-nilai Jawa. Dari sanalah bara perlawanan mulai menyala. Perang yang kemudian dikenal sebagai Perang Diponegoro pecah pada tahun 1825 dan berlangsung selama 5 tahun. Tapi ini bukan perang biasa. Perang ini jadi salah satu yang paling merepotkan Belanda selama masa penjajahan. Kenapa? Karena bukan hanya bangsawan atau prajurit profesional yang ikut bertempur. Rakyat biasa pun ikut berjuang. Petani, santri, ulama, bahkan perempuan dan anak-anak. Semua bersatu di belakang semangat Diponegoro. Mereka bergerilya dari desa ke desa, dari gunung ke gunung. Senjata mereka mungkin gak secanggih musuh, tapi semangat mereka gak bisa dihentikan. Pangeran Diponegoro sendiri bukan tipe pemimpin yang duduk di belakang meja. Dia turun langsung ke medan perang, memimpin pasukannya, dan memberikan semangat. Bagi dia, ini bukan sekadar perang melawan penjajahan, tapi juga perang untuk menjaga kehormatan, tanah air, dan harga diri bangsanya. Itulah kenapa banyak rakyat yang rela mengikuti dia meski harus hidup dalam kesulitan. Perjuangan ini membuat Belanda sampai harus mengerahkan lebih dari 30.000 tentaranya. Dan itu pun belum cukup untuk menundukkan semangat rakyat yang sudah menyala-nyala. Namun, seperti banyak kisah pahlawan lainnya, perjuangan Diponegoro tidak berakhir dengan kemenangan di medan perang. Pada tahun 1830, dalam sebuah perundingan di Magelang yang awalnya dianggap sebagai negosiasi damai, Belanda justru menangkapnya dengan cara yang tidak jujur. Ia lalu dibuang ke Manado dan akhirnya diasingkan ke Makassar sampai akhir hayatnya. Meski begitu, semangat dan perjuangannya tidak padam. Nama Pangeran Diponegoro tetap hidup bukan hanya sebagai pejuang kemerdekaan, tapi juga sebagai tokoh yang memperlihatkan bahwa keberanian bisa muncul dari rasa cinta terhadap tanah kelahiran. Hari ini, banyak yang masih mengenang beliau sebagai simbol keberanian. Jalan-jalan utama di berbagai kota Indonesia menggunakan namanya. Bahkan di dunia seni, lukisan terkenal penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh jadi simbol kuat tentang pengkhianatan dan keteguhan hati. Cerita hidupnya mengajarkan kita bahwa perjuangan gak harus dimulai dengan kekuatan besar. Asal ada keyakinan, keberanian, dan semangat rakyat, maka perubahan bisa terjadi. Dan dari Pangeran Diponegoro, kita belajar bahwa mempertahankan kehormatan bangsa seringkali lebih penting daripada menjaga kenyamanan pribadi. Nama Patimura mungkin sering terdengar di buku pelajaran, di jalan-jalan kota, bahkan di kapal perang milik TNI. Tapi di balik nama itu, ada sosok pejuang yang punya cerita luar biasa dari tanah Maluku. Lahir dengan nama Thomas Matulesi, dia bukan cuma seorang tokoh sejarah, tapi simbol nyata dari keberanian dan semangat melawan penindasan. Di masa mudanya, Thomas pernah mengabdi sebagai tentara di bawah kekuasaan Inggris, yang saat itu sempat mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia dari Belanda. Tapi setelah Inggris angkat kaki dan Belanda kembali, situasinya berubah drastis. Rakyat Maluku, khususnya Ambon, harus menghadapi perlakuan yang jauh dari adil. Upah rendah, pajak tinggi, dan sikap sewenang-wenang terhadap penduduk lokal makin memuncak, sampai akhirnya Thomas nggak bisa tinggal diam. Di tahun 1817, perlawanan besar pun dimulai. Thomas yang kemudian dikenal sebagai Kapitan Patimura
mulai mengorganisir rakyat untuk melawan Belanda. Dia bukan cuma berani, tapi juga punya strategi. Salah satu momen paling bersejarah adalah saat rakyat di bawah komandonya berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Ini bukan hal kecil. Benteng itu adalah simbol kekuasaan kolonial di wilayah itu. Keberhasilan merebut benteng ini bikin Belanda ketar-ketir. Mereka sadar bahwa ini bukan sekadar perlawanan kecil. Ini adalah ledakan kemarahan rakyat yang sudah lama dipendam. Tapi seperti banyak cerita perlawanan lainnya, perjuangan Pattimura nggak berjalan mulus sampai akhir. Setelah berbulan-bulan bertempur, Belanda mulai membalas dengan kekuatan penuh. Mereka kirim bala bantuan dari Batavia, dan satu persatu, wilayah yang tadinya dikuasai rakyat berhasil direbut kembali. Di tengah tekanan yang semakin besar, akhirnya Pattimura ditangkap melalui tipu daya. Dia dijebak oleh orang-orang yang awalnya dipercaya, dan setelah itu dia ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Pattimura digantung di depan umum. Tapi di saat-saat terakhirnya, dia tetap tegar dan tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan katanya, sebelum dihukum, dia sempat mengatakan bahwa semangat rakyat Maluku nggak akan pernah padam. Dan ternyata, kata-kata itu bukan sekadar ucapan. Sampai sekarang, nama Pattimura tetap jadi kebanggaan rakyat Indonesia, terutama di wilayah timur. Semangat perlawanan dan keberaniannya jadi inspirasi banyak generasi setelahnya. Bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam semangat mempertahankan hak dan harga diri sebagai bangsa. Banyak sekolah, bandara, dan instansi pemerintahan memakai namanya bukan karena formalitas, tapi sebagai bentuk penghargaan pada perjuangan yang nyata. Dari cerita Pattimura, kita bisa belajar bahwa keberanian bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi soal kemauan untuk berdiri saat ketidakadilan terjadi, bahkan ketika itu berarti harus berkorban besar. Dan itulah warisan terbesar dari Thomas Matulesi, sang kapitan Pattimura. Di antara deretan pejuang yang dikenang dalam sejarah Indonesia, nama Kat Nyak Dien selalu punya tempat spesial. Perempuan asal Aceh ini bukan hanya dikenal karena kecantikannya yang melegenda, tapi juga keberanian dan keteguhan hatinya yang luar biasa. Saat banyak perempuan mungkin memilih untuk bertahan di balik rumah dan menjaga keluarga, Cut Nyak Dien justru melangkah ke garis depan, mengangkat senjata dan memimpin perjuangan rakyat melawan penjajahan. Semua itu bukan terjadi dalam sekejap, tapi melalui proses hidup yang pahit dan penuh luka. Awalnya, hidup Kat Nyak Dien berjalan seperti perempuan bangsawan Aceh pada umumnya. Ia menikah dengan seorang pejuang gagah bernama Teku Ibrahim Lamga. Bersama suaminya, ia sudah terbiasa melihat perjuangan dan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Tapi titik balik dalam hidupnya terjadi ketika Teku Ibrahim gugur dalam pertempuran. Rasa sedih dan kehilangan yang begitu dalam, alih-alih membuatnya hancur, justru menjadi api yang membakar semangatnya untuk melanjutkan perjuangan sang suami. Dia nggak mau tinggal diam. Ia sadar bahwa tanah kelahirannya, Aceh, tidak bisa dibiarkan diinjak-injak oleh kekuatan asing tanpa perlawanan. Dengan penuh keberanian, Kat Nyak Dien turun langsung ke medan perang. Ia memimpin pasukan, bergerilya dari satu hutan ke hutan lainnya, dan menjadikan wilayah Aceh yang sebelumnya damai menjadi medan tempur yang sengit. Belanda pun dibuat kewalahan. Mereka tidak menyangka bahwa seorang perempuan bisa memberikan perlawanan sekuat itu. Apalagi, dalam setiap aksinya, Kat Nyak Dien selalu berhasil membakar semangat rakyat Aceh. Ia tak hanya berperang dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata, dengan teladan, dan dengan keyakinan bahwa kemerdekaan adalah harga mati. Namun, perjuangan panjang itu penuh dengan pengorbanan. Seiring waktu, kondisi fisik Kat Nyak Dien mulai melemah. Matanya perlahan-lahan kehilangan penglihatan, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia tetap memimpin dan tetap menjadi simbol perjuangan. Tapi akhirnya, karena kondisi fisiknya dan pengkhianatan orang dekat, ia tertangkap. Saat Belanda mengetahui siapa sebenarnya perempuan tua yang ditangkap itu, mereka kaget karena selama ini mereka menganggap pemimpin pasukan yang tangguh itu adalah laki-laki. Ia lalu diasingkan jauh dari kampung halamannya, ke sebuah tempat yang sama sekali asing, Sumedang, di tanah Jawa Barat. Di pengasingan, Cut Nyak Dien hidup dalam keterbatasan. Ia tidak lagi berada di tengah hutan, tidak lagi memegang senjata, tapi ia tetap hidup dalam keheningan yang penuh martabat. Sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah melihat kembali tanah kelahirannya. Aceh
Tapi meskipun raganya jauh dari tanah rencong, semangatnya tetap menyala di hati rakyat. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan. Bukti bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin. Kisah hidupnya bukan sekadar cerita sejarah, tapi pelajaran bahwa perjuangan bisa datang dari siapa saja. Bahkan dari seorang ibu yang kehilangan suami, kehilangan penglihatan, tapi tidak pernah kehilangan tekad. Nama Kat Nhat Tien akan terus hidup sebagai pahlawan, sebagai ibu bangsa, dan sebagai cahaya yang menerangi jalan panjang menuju kemerdekaan. Dari dataran tinggi Minangkabau yang dikenal dengan budaya adatnya yang kental, lahirlah sosok ulama sekaligus pejuang tangguh yang namanya tak lekang oleh waktu, Tuanku Imam Bonjol. Nama aslinya Muhammad Shahab, tapi masyarakat lebih mengenalnya sebagai Tuanku Imam Bonjol karena ia berasal dari daerah kecil bernama Bonjol. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai sosok alim, penuh semangat dakwah, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Tapi siapa sangka, pria yang tenang itu suatu hari akan berdiri di garis depan sebuah peperangan yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Semua berawal dari konflik yang terjadi di dalam masyarakat Minangkabau sendiri. Di awal tahun 1800-an, muncul gerakan reformasi agama yang dikenal sebagai kaum Padri. Mereka ingin membersihkan praktik-praktik adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, ada kaum adat yang merasa bahwa nilai-nilai budaya Minang juga penting untuk dipertahankan. Awalnya, ini hanyalah perdebatan internal, tapi lama-lama berubah jadi konflik terbuka. Tuanku Imam Bonjol sendiri adalah tokoh penting dari kaum Padri. Tapi ia bukan tipe orang yang mau main keras duluan. Ia lebih banyak menyerukan perubahan lewat dakwah. Namun ketika kekerasan tak terhindarkan, ia pun turun tangan. Konflik antara kaum Padri dan kaum adat makin memanas. Dan puncaknya terjadi ketika Belanda ikut campur. Awalnya Belanda pura-pura jadi penengah, tapi seperti biasa, ujung-ujungnya mereka malah menancapkan kuku kekuasaan di Minangkabau. Dan disinilah momen penting terjadi. Imam Bonjol melihat bahwa yang mereka hadapi sekarang bukan cuma soal perbedaan pandangan, tapi soal penjajahan yang nyata. Maka, ia mengalihkan fokus perjuangannya untuk melawan kolonialisme. Perang Padri pun berubah jadi perlawanan besar terhadap kekuasaan Belanda. Selama lebih dari 30 tahun, Imam Bonjol memimpin pasukan rakyat yang terdiri dari petani, santri, dan masyarakat biasa. Mereka bertahan di wilayah-wilayah terpencil, menggunakan strategi gerilya, dan terus memberi tekanan pada pasukan kolonial. Belanda sampai harus mengerahkan segala kekuatan militer untuk meredam perlawanan ini. Tapi semangat rakyat yang dipimpin oleh Imam Bonjol tidak mudah padam. Ia bukan hanya komandan di medan perang, tapi juga pemimpin spiritual yang disegani. Orang-orang mengikutinya bukan karena takut, tapi karena percaya. Percaya pada tujuan yang diperjuangkan, yakni tanah air yang bebas dan keyakinan yang tidak ditindas. Namun perjuangan panjang itu akhirnya mencapai titik akhir yang pahit. Setelah berbagai taktik Belanda gagal, mereka akhirnya menggunakan tipu daya. Imam Bonjol diundang untuk berunding, lalu secara tiba-tiba ditangkap. Ia pun diasingkan jauh dari tanah kelahirannya, berpindah-pindah tempat, hingga akhirnya menetap dan meninggal di Minahasa, Sulawesi Utara, meski tubuhnya tak lagi bisa kembali ke tanah Minang. Tapi namanya tetap hidup dalam hati rakyat. Tuanku Imam Bonjol bukan sekadar pahlawan perang. Ia adalah simbol perjuangan yang lahir dari keyakinan, dari cinta pada tanah air, dan dari keberanian untuk berdiri di garis depan ketika keadilan dirampas. Kisahnya jadi pengingat bahwa dalam sejarah bangsa ini, ada tokoh-tokoh yang rela kehilangan segalanya demi harga diri dan kebebasan bangsanya. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai salah satu tokoh paling berani dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan di wilayah timur Nusantara. Ia adalah Raja Kerajaan Goa di Makassar, Sulawesi Selatan, yang sejak muda sudah menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Di masa itu, Makassar bukan wilayah kecil. Goa adalah kerajaan besar dan kuat, pusat perdagangan maritim yang ramai, di mana kapal dari berbagai penjuru dunia bersandar dan berdagang. Disitulah awal mula ketegangan dengan Foch, karena Belanda ingin menguasai jalur rempah dan memonopoli perdagangan di Indonesia bagian timur. Sementara Goa tidak mau tunduk begitu saja. Di tengah tekanan itu, muncullah sosok Sultan Hasanuddin yang tak mau negerinya diatur oleh kekuatan asing. Julukan ayam jantan dari timur
bukan sekadar sebutan keren, tapi mencerminkan keberaniannya yang benar-benar nyata di medan perang. Ia memimpin langsung pasukan Goa melawan Belanda dengan strategi militer yang tangguh. Benteng Somba Opu yang menjadi pusat pertahanan Goa diperkuat, dan Sultan Hasanuddin mengorganisasi pasukan dengan sangat rapi. Pertempuran antara kerajaan Goa dan Foch pun menjadi salah satu konflik paling sengit di kawasan timur Indonesia. Belanda kewalahan karena pasukan Goa bukan hanya kuat di darat, tapi juga di laut. Mereka punya armada yang siap menghadang kapal-kapal Belanda, dan wilayah Makassar jadi medan yang sulit ditaklukkan. Yang membuat perlawanan Sultan Hasanuddin istimewa adalah sikapnya yang tidak mudah tunduk. Ketika banyak kerajaan di sekitarnya memilih berdamai dengan Foch demi keamanan dan keuntungan sesaat, Sultan Hasanuddin tetap bersikukuh mempertahankan kedaulatan Makassar. Bahkan ketika sempat terjadi perjanjian damai, seperti perjanjian Bungaya, ia tetap waspada. Sultan Hasanuddin tahu Belanda punya banyak akal dan bisa menggunakan perjanjian sebagai alat untuk menyusup dan mengendalikan dari dalam. Dan benar saja, isi perjanjian Bungaya sangat merugikan Goa. Mereka dipaksa menerima monopoli dagang Foch, dan kedaulatan Makassar pun mulai digerogoti perlahan. Meski akhirnya kekuatan Foch yang semakin besar dan modern membuat Goa harus menyerah, semangat perlawanan Sultan Hasanuddin tidak pernah dianggap kalah. Ia mundur dari tahta dengan kepala tegak, tanpa pernah benar-benar tunduk secara batin. Rakyat Makassar tetap menjunjung tinggi namanya, dan generasi setelahnya mengingatnya sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Sultan Hasanuddin bukan hanya pejuang di medan perang, tapi juga pemimpin yang menjaga martabat bangsanya. Ia tidak mau jalur perdagangan, tanah air, dan kebebasan bangsanya dibeli atau dirampas oleh bangsa asing. Warisan perjuangannya masih hidup hingga hari ini. Nama Sultan Hasanuddin kini menghiasi bandara, sekolah, universitas, hingga berbagai jalan utama di Sulawesi dan daerah lain. Ia adalah satu dari sedikit tokoh sejarah yang namanya langsung membangkitkan semangat juang, khususnya di Indonesia Timur. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya soal jumlah pasukan atau senjata, tapi tentang tekad untuk tidak menyerah ketika kebenaran dan kehormatan dipertaruhkan. Dan itulah mengapa Sultan Hasanuddin tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan besar dalam sejarah Nusantara.